Hai semuanya, welcome back to my channel. Buah Film membahas seputar makna, pesan-pesan moral atau hikmah dari sebuah film. Nah, mari kita lihat sebuah film. Nah, film ini adalah film Korea yang berjudul Yeongju. Film ini rilis pada tahun 2018. Nah, seperti apa buah yang bisa kita petik dari film ini? Simak terus video saya. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Yeongju yang hidup bersama dengan adik laki-lakinya. Nah, anak-anak ini sebenarnya orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, orang tuanya ini meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, dan sejak saat itu mereka hidup penuh dengan masalah. Bahkan adiknya pernah terlibat tindakan kriminal, dan untuk melepaskannya Yeongju harus bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk melepaskan adiknya. Pertama, Yeongju meminta tolong kepada satu-satunya orang yang dianggap sebagai keluarga mereka adalah bibinya. Nah, jadi singkat cerita dia meminta uang kepada bibinya, minta tolong, tetapi sayangnya bibinya tidak bisa membantu pada saat itu. Akhirnya setelah berpikir panjang bagaimana cara untuk mendapatkan uang, Yeongju mendapatkan berkas keputusan pengadilan, dan di dalam berkas itu terdapat nama tersangka yang menjadi penyebab orang tua mereka meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, di dalam berkas itu terdapat nama Kim Sang-moon yang merupakan tersangka tadi. Nah, setelah itu Yeongju berpikir untuk mendatangi tempat kediaman Kim Sang-moon tadi. Sesampainya di sana, Yeongju berpura-pura untuk melamar pekerjaan di tempat itu untuk membantu mereka menjual tahu. Nah, akhirnya mereka pun menerima Yeongju sebagai pekerja di sana, dan tidak disangka sikap perlakuan Kim Sang-moon dengan istrinya itu sangat baik terhadap Yeongju. Bahkan mereka menganggap Yeongju sebagai anaknya sendiri. Walaupun Yeongju sebenarnya pernah mencuri dari mereka karena berpikir uang yang dia curi itu bisa membantu membebaskan adiknya. Tapi setelah Kim Sang-moon dengan istrinya mengetahui tindakan Yeongju, bukannya mereka memecatnya, malah mereka meminjamkan uang terhadap Yeongju karena mereka berpikir bahwa Yeongju saat itu sangat membutuhkan uang. Nah, di akhir cerita diperlihatkan Yeongju ingin melompat dari sebuah jembatan. Dia ingin bunuh diri karena setelah dia jujur dengan keluarga Kim Sang-moon dengan istrinya bahwa Yeongju ini adalah anak dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh Kim Sang-moon beberapa tahun yang lalu. Nah, mendengar cerita Yeongju, istrinya Kim Sang-moon ini sangat sedih karena dia pun berpikir bahwa kedepannya dia tidak akan sanggup bertemu dengan Yeongju lagi karena mereka pasti akan dihantui oleh rasa bersalah. Nah, jadi buah apa yang bisa kita petik dari film Yeongju ini? Nah, jadi jika teman-teman ada yang berada di posisi Yeongju atau ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu, maka bertahanlah sedikit lagi dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Dan ingat, Tuhan memberikan kita ujian bukan tanpa alasan. Tuhan memberikan kita ujian karena Dia ingin melihat kita lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi masalah setelah kita berhasil melewati ujian yang sebelumnya. Nah, di akhir film, setelah Yeongju berpikir untuk bunuh diri melompat dari jembatan itu, pada akhirnya Yeongju tidak jadi karena dia mungkin masih berpikir bahwa dia masih punya adik. Nah, jadi pesan yang bisa kita dapat untuk penggalan cerita tadi pada saat Yeongju ingin bunuh diri adalah kita tidak boleh berpikir untuk mengakhiri hidup sebesar apapun masalah kita. Kenapa? Karena kita harus berpikir bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang menyayangi kita, apalagi keluarga kita, ayah, ibu, ataupun saudara kita. Jadi pikirkanlah mereka sebelum melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Nah, buah yang terakhir yang bisa kita petik dari film ini, buah apa?
Buah anggur? Bukan dong. Jadi buah terakhir yang bisa kita petik dari film ini atau pesan terakhir yang bisa kita petik dari film ini adalah kita tidak bisa atau tidak boleh menjadi seorang pendendam, karena dengan menjadi orang pendendam itu hanya akan mengganggu ketenangan batin kita, menambah beban pikiran kita.